Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pati Kota. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan, Pati Bumi Minatani. Penduduk Kabupaten Pati berjumlah 1.324.188 jiwa pada akhir tahun 2020 dan 1.366.516 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Salah satu ciri khas wilayah Pati adalah julukannya sebagai Kota Kacang. Kabupaten Pati merupakan daerah pengolahan kacang terbesar di Indonesia. Bahkan dua merek industri kacang terkenal di Indonesia berada di Pati, yaitu kacang Garuda dan kacang Dua Keling. Pati juga dikenal sebagai kota dengan penghasil padi terbesar di Jawa Tengah. Hal ini karena Pati merupakan sebuah wilayah yang menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan memiliki julukan Bumi Minatani. Raden Kembangjaya, ia merupakan tokoh sentral yang berjasa menggabungkan tiga wilayah kadipaten yakni Paranggaruda, Carangsoko, Majasemi, yang kini menjadi wilayah Pati. UMK Kabupaten Pati 2023, naik 7,08%, jadi Rp2.107.697, lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah. Hari jadi Kabupaten Pati yang diperingati setiap tanggal 7 Agustus dimulai dari 1323. Dengan begitu, usia Pati diperkirakan sudah 698 tahun. Hal itu didasarkan pada kesepakatan bersama melalui sebuah forum yang melibatkan guru, dosen, hingga konsultan pada September tahun 1993. Kabupaten Pati juga merupakan penghasil manggis terbesar atau terbanyak di Jawa Tengah. Selain membanjiri pasar Jawa Tengah, manggis juga dikirim ke Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ada banyak kuliner khas dari Pati. Salah satunya adalah sego tewel. Kuliner ini berupa nasi dan sayur nangka. Biasanya, menu ini disajikan di atas piring yang telah dilapisi daun jati. Pasar Pragola adalah pasar modern yang merupakan sentra kerajinan dan kuliner khas Pati. Bukan seperti pasar-pasar kebanyakan yang dinilai tidak bersih, Pasar Pragola justru kebalikan dari anggapan tersebut. Terletak di Jalan Raya Pati, Kudus, KM 6, Margorejo dan diresmikan oleh Pemkab Pati pada 2016 lalu, pasar ini tampil dengan kondisi bersih, rapi, dan sangat nyaman untuk pengunjung. Kabupaten Pati juga mendapat julukan Hogwarts Van Java karena di tempat itu banyak terdapat masyarakatnya yang menekuni ilmu-ilmu mistis. Selain itu, dari tempat inilah banyak lahir para ahli supranatural yang bahkan ada yang terkenal di Indonesia. Selain dukun supranatural, di Pati pula terdapat berbagai dukun yaitu dukun melahirkan, dukun pijat, dan berbagai jenis dukun lainnya. Banyak desa di Kabupaten Pati yang menjadi pusat produksi batu bata. Tidak main-main, batu bata yang diproduksi di Kabupaten Pati ini sudah dikirim ke luar kota, terutama ke Jepara. Menurut Dr. Sri Margana yang merupakan sejarawan Universitas Gadjah Mada, dari abad ke-15 hingga ke-18, Kabupaten Pati terbiasa berinteraksi dengan dunia luar untuk berbagai kepentingan. Selain itu, hal ini juga didukung oleh fakta beberapa bangsa asing yang biasa datang ke Pelabuhan Pati dan peran penting Kabupaten Pati untuk kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Taman Cagar Budaya Rumah Dinas Residen Pati. Bangunan ini, awalnya adalah sebuah tempat, yang dibangun pada tahun 1834, di zaman kolonial Belanda, yang memiliki fungsi sebagai kantor Dinas Pendidikan Wilayah 3, Provinsi Jawa Tengah. Museum Syekh Jangkung ini berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Lokasi museum ini berada tepat di samping bangunan makam Syekh Jangkung. Museum ini didirikan pada tahun 2004, saat itu yang menjadi juru kuncinya adalah Mbah Haryo Damhari Antokusumo. Di dalam museum inilah, barang-barang peninggalan Syekh Jangkung masih terawat dan terjaga sampai sekarang. Di antaranya lesung, benda pusaka, sepeda ontel kuno, kerangka tulang kebo Landoh yang ditemukan sejak awal pembangunan museum, patung kerbau, batu bancis wodu, batu fosil dari kotoran kerbau, kelapa sekantet, dan lainnya. Bukit Pandang Ki Santa Mulya merupakan wisata di ketinggian menawarkan keindahan alam yang terlihat seperti dekat dengan permukaan awan. Tempat wisata di Pati ini bukan sekedar bukit hijau saja.
Pengunjung bisa menemui spot foto keren dan menawan. Seperti papan kayu bertuliskan I Love You, lorong cinta, rumah pohon, batu gedek juga wayang ucul yang menarik untuk didokumentasikan. Jalan-jalan sambil menikmati udara sejuk di daerah perkebunan kopi, hanya bisa kamu dapatkan di Agrowisata Jolong 2. Taman wisata ini sudah dilengkapi wahana rekreasi yang mumpuni, seperti Flying Fox, Taman Payung Lampion, kereta wisata dan spot foto keren lainnya. Selain kebun kopi, ada juga perkebunan buah dan sayuran yang bisa menambah pemandangan menjadi lebih indah. Air terjun Sekar Gading. Sama seperti nuansa di curug lainnya, udara sejuk dan asri sangat terasa di sini. Bedanya, air terjun Sekar Gading punya dua pancuran yang bertemu di satu titik. Cocok banget buat kamu yang mau liburan dengan alam. Kamu juga bisa berkunjung ke tempat wisata di Flores yang memiliki pemandangan indah. Lokasi air terjun ini berada di Desa Prigidea, area hutan, Plukaran, Gembong, Pati. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Sukolilo, Kecamatan Paling Selatan di Pati menggelar tradisi unik yang disebut tradisi meron. Tumpeng diarak dan lalu dibawa ke Masjid Sukolilo untuk dilakukan selamatan bersama. Dalam acara tersebut, ditampilkan juga aneka ragam kesenian daerah yang menarik antusiasme masyarakat. Tradisi barikan digelar sebagai tolak bala agar masyarakat terhindari segala macam penyakit. Pada acara ini yang biasanya digelar pada malam hari ini, sejumlah makanan yang disusun di atas daun pisang tulak akan disusun di tengah jalan. Makanan yang disusun di antaranya adalah nasi tumpeng, nasi megono, ayam ingkung, urap 7 macam sayur, dan buah-buahan. Makanan yang diletakkan di depan sejumlah tamu lalu akan didoakan bersama oleh seorang tokoh agama.